Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa atau preview dari pertandingan Super League antara Persija Jakarta versus Persib Bandung yang dilabeli sebagai pertandingan El Clasico atau juga Super Big Match yang akan dimainkan hari ini mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Segiri, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dan pada saat kita sudah memasuki match day atau hari pertandingan teman-teman, maka ada baiknya kita semua fokus ke faktor teknis dari pertandingan yang akan dimainkan sore hari ini. Jadi sudah bukan saatnya lagi kita berdebat tentang venue pertandingan yang dipindah dari awalnya yang kita kira akan dimainkan di Jakarta dan sekarang ternyata akan dimainkan di Samarinda. Karena tentu para pemain dari kedua tim juga mungkin sejak beberapa hari lalu ketika sudah ditentukan venue pertandingan akan betul-betul fokus ke pertandingan yang bisa menentukan nasib mereka untuk bisa menjadi juara atau tidak dari Liga Indonesia musim ini. Dan kita tahu bahwa Persija Jakarta dari awal musim sudah punya target untuk bisa menjadi juara dari Super League. Tapi kita tahu bahwa tim ini kehilangan cukup banyak poin ketika mereka bermain di kandang sendiri. Ya kan teman-teman? Seperti ketika mereka bermain imbang melawan Borneo FC dan juga Dewa United di Stadion JIS, dan juga pada saat mereka kalah dari Arema FC yang pada saat itu pertandingan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Oleh karena itu sekarang kita tahu bahwa Persija Jakarta ketinggalan dari segi poin dari Persib Bandung dan juga tentunya dari Borneo FC. Persib Bandung sekarang ini kita tahu masih berada di posisi puncak dengan jumlah poin yang sama seperti Borneo FC tapi menang head to head. Namun jika Persib Bandung gagal meraih kemenangan di pertandingan sore hari ini dan ternyata Borneo FC berhasil meraih kemenangan di pertandingan mereka melawan Bali United, artinya nanti Persib Bandung akan ketinggalan dari segi poin. Dan dengan sisa 2 pertandingan tentu para pemain Persib harus bekerja lebih keras lagi. Tentu ini adalah pertandingan yang kedua tim ingin menyelesaikan dengan sebuah kemenangan. Saya pikir baik Persija dan juga Persib tidak akan bermain defensif di pertandingan sore hari nanti. Saya yakin mereka akan keluar menyerang karena mereka butuh 3 poin itu. Apalagi bagi Persija. Dan memang seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya ya, pada saat saya juga memberikan informasi tentang venue yang dipindah, yang seharusnya dimainkan di Jakarta tapi sekarang akan dimainkan di Samarinda, bahwa Persija adalah tim yang paling banyak meraih kemenangan di pertandingan tandang mereka. Tapi juga Persija banyak mengalami kekalahan di pertandingan tandang mereka, apalagi pada saat ada pemain Persija yang mendapatkan kartu merah. Jika saya tidak salah, ada 3 pertandingan away di mana ada pemain Persija yang mendapatkan kartu merah, kemudian Persija menyelesaikan pertandingan dengan sebuah kekalahan. Ya kan teman-teman? Nah itu teman-teman bisa melihat deh nanti track recordnya dari internet. Jadi ini menjadi sebuah catatan yang penting bagi Mauricio Souza, bahwa dia harus mengupayakan para pemain Persija itu tidak emosional atau tidak terpancing juga emosinya. Karena jika terpancing emosinya nanti saya yakin permainan mereka akan berantakan, apalagi jika ada pemain mereka yang nanti mendapatkan kartu merah atau bahkan mungkin mendapatkan kartu kuning, mereka akan bermain berbeda gitu, karena kan khawatir jika nanti mendapatkan 2 kali kartu kuning. Jadi faktor emosi ini yang merupakan salah satu kelemahan dari Persija Jakarta. Kalau secara permainan, seperti yang saya katakan berkali-kali, bahwa Persija adalah salah satu tim yang bermain sepak bola, menyerang, dan juga betul-betul fokus untuk mencetak gol secepat mungkin, dan kalau bisa mencetak banyak gol dan mengakhiri sebuah pertandingan secara spektakuler. Dan itu bukan sebuah kesalahan, cuma jangan lupa juga untuk bertahan, Pak. Nah, Persija ini punya problem juga di lini pertahanan mereka sebelumnya. Sampai akhirnya ada duet Paulo Ricardo dengan Rizky Ridho yang kita lihat sekarang semakin solid daripada duet Rizky Ridho bersama Thales atau Rizky Ridho, Thales, dan juga Jordi Amat, atau bahkan sebelumnya pernah dicoba juga Hansa Muyama ya. Tapi sekarang kan Jordi Amat dipindah ke tengah, tapi Jordi juga ya sepertinya sudah mulai sulit lah ya mendapatkan tempat, karena yang dipilih sekarang adalah Van Basten Souza dan juga Fabio yang merupakan pilihan dari awal musim yang memang 2 pemain ini sudah nyetel secara permainan ya. Mereka adalah 2 deep lying playmaker, bermain lebih ke dalam tapi tiba-tiba akan menyerang ke pertahanan tim lawan. Jadi itulah kira-kira adalah kelemahan dan juga kelebihan dari skuad Persija Jakarta. Kelemahannya adalah jika mereka emosional dan jika
para pemain di pertahanan itu tidak fokus ya, walaupun sekarang sudah lebih solid, dan kelebihannya adalah kemampuan mereka untuk mencetak banyak gol karena Persija adalah salah satu tim yang paling produktif selain tentunya Maluku United dan juga Borneo FC. Dan bagaimana dengan Persib Bandung? Persib Bandung ini adalah tim yang sebetulnya baru saja dibangun musim ini kan. Karena ini kan adalah tim yang totally different. Ini tim yang sangat berbeda daripada musim lalu, apalagi 2 musim lalu. Walaupun, nah ini plus poinnya bahwa pelatihnya masih sama nih, Persib Bandung kan, Bojan Hodak. Jadi ini plus poinnya, karena pelatih inilah yang bisa menanamkan yang namanya the winning mentality di pikiran dari para pemain Persib Bandung. Maka itu kita melihat mental bertanding dari para pemain Persib itu, wah udah gak ada lawannya bos. Udah gak ada lawannya mental bertanding dari para pemain Persib Bandung. Memang mereka kuat sekali secara mental. Jadi itu yang membuat skuad Persib Bandung ini berbeda daripada tim-tim lainnya teman-teman. Karena ya buktinya sudah ada dengan beberapa kali mereka bisa melakukan comeback. Itu merupakan sebuah plus point yang tidak dipunya oleh tim-tim lainnya. Saya nggak ngelihat tim-tim lainnya tuh punya mental bertanding yang kuat seperti para pemain Persib. Dan kali ini ketika mereka bermain away ya mungkin teman-teman akan menilai wah Persib ini diuntungkan. Enggak juga. Karena Persib tuh musim ini lebih superior itu di kandang mereka sendiri. Ketika bermain away, teman-teman bisa melihat track record yang mereka banyak kehilangan poin setelah unggul. Kenapa? Karena kadang-kadang Bojan Hodak terlalu cepat mengambil keputusan untuk meminta para pemainnya bermain ekstra defensif. Itu yang bisa menjadi kesulitan bagi para pemain Persib. Karena sebetulnya para pemain Persib ini punya kemampuan bermain ofensif yang baik juga. Tapi tidak ada salahnya bermain seperti itu. Tapi harus lihat dulu lawannya seperti apa. Dan memang lebih banyak berhasil, tapi ada juga beberapa match yang nggak berhasil. Nah ini menjadi catatan tersendiri tentunya bagi Bojan Hodak. Tapi Bojan sudah tahu apa yang perlu dia lakukan, sama juga sebetulnya seperti Mauricio Souza. Dan jika saya tidak salah Mauricio Souza ada bicara tuh ya. Ini jika saya tidak salah karena saya melihat di media sosial ada postingannya bahwa dia ingin Persija mengakhiri pertandingan dengan jumlah pemain yang sama yaitu 11. Jangan sampai ada pemain yang terkena kartu merah. Itu penting. Nah bagi Bojan Hodak tentu sekarang dia akan fokus bagaimana timnya bisa lebih solid lagi di pertahanan. Karena dalam beberapa pertandingan terakhir ketika Persib memilih bermain lebih menyerang karena kebutuhan 3 poin itu, kan mereka kan harus tetap nih berada di atas kan dengan Borneo FC ini kan sekarang kan sudah head to head. Nah jadi bermain lebih terbuka. Nah itu membuat pertahanan Persib sering kebuka, sehingga para pemain tim lawan bisa lebih banyak menciptakan peluang. Kecuali tim lawan itu bermain yang namanya itu parkir base atau parkir pesawat seperti Arema FC kan betul-betul bertahan. Tapi dari serangan balik beberapa kali mereka bisa membuka pertahanan dari Persib. Karena sekarang kecenderungan para pemain Persib memang harus bermain terbuka. Mereka perlu kemenangan. Gak ada lagi tawar-menawar, mau main imbang, cari 1 poin. Gak bisa, Persib harus menyerang. Gak bisa lagi main bertahan. Ya mungkin kalau sudah unggul, nah itu beda cerita seperti yang tadi saya katakan. Tapi itu juga akan beresiko. Karena Persija punya banyak pemain depan yang bisa berimprovisasi sepanjang jalannya pertandingan. Tapi Persija ini punya satu minus point. Mereka tidak punya playmaker. Nggak ada pemain bernomor punggung 10 yang bisa mengatur permainan dari tengah. Mereka punya 2 deep lying playmaker. Maka itu yang dimainkan di tengah pernah juga Aladin Ajara, tapi sekarang Rehan Hanan. Nah, Rehan ini adalah pemain yang bergerak mobile. Ini juga senjata dari Persija. Tiba-tiba loh dia bisa berada di pertahanan Persib nanti. Tapi Persib plus poinnya mereka punya yang namanya variasi serangan. Di tengah bisa ada, pernah Reinders dimainkan. Dia juga pemain yang ofensif. Tom Hay kita tahu profesor ya kan, intelijensianya luar biasa, bisa membagi bola dari tengah. Walaupun memang kita tahu point of attack dari Persib lebih banyak dilakukan dari sayap, tapi ada opsi menyerang dari tengah. Nah ini juga salah satu keunggulan dari Persib. Jadi manajemen Persib tuh sudah tahu jangan kita hanya terfokus kepada pemain-pemain sayap. Nah Persija itu memang sebetulnya ada Fransa sebelumnya tapi kan gak jalan. Aladin ini gak bisa lah bermain sebagai attacking midfield, tapi sekarang Rehan dimainkan yang biasanya bermain di sayap. Nah ini lumayan lah. Bahkan Rehan mencetak gol sebelumnya melawan Persija, walaupun Persija mengalami kesulitan juga untuk mencetak gol, untuk melakukan konversi dari peluang yang mereka dapat. Nah, dari Persib, salah satu kesulitan mereka adalah untuk mencetak gol. Padahal tim ini dengan bermain menyerang bisa menciptakan banyak peluang. Seperti contohnya lawan Dewa United, itu Persib yang mengendalikan jalannya pertandingan, tapi banyak miss chances. Jadi di depan ini yang saya baca berita, namun tidak dibawa. Nah, artinya sekarang pilihannya, ya kemungkinan Andrew Jung yang akan dimainkan dari awal, atau mungkin dia main dengan striker palsu. Pernah tuh Barros dicoba kan? Striker palsu. Nah ini tergantung lagi dari Bojan. Tapi feeling saya Andrew Jung nih main karena dia pemain yang kuat di udara. Dan Persija punya Rizky Ridho dan Paulo Ricardo yang biasa memenangkan duel di udara. Nah jadi kemungkinan Andrew Jung yang akan main. Dan di sayap saya pikir Beckham lah.
Ini kemungkinan ya, tapi nanti kita tunggu ya kejutan dari Bojan. Bergwinho lagi dalam performa terbaiknya. Dan di belakang saya pikir Barba, Matricardi. Tinggal nanti kita tunggu back kanan apakah Kakang atau mungkin Robby Darwish lagi. Ya, tapi saya pikir Kakang lah kali ini ya, karena slot pemain U23 yang akan dimainkan. Dan Teja kita tahu sebelumnya sudah membuat rekor kan, 17 match gak kebobolan ya. Itu kalau nggak salah sama dengan yang sekarang menjadi kiper juga dari Persib ya, Imade Wirawan ya, kalau nggak salah, legend itu kan dari Persib Bandung. Jadi memang ini pertandingan yang kalau feeling saya tidak akan berjalan pragmatis. Saya yakin nih kedua tim akan all out keluar menyerang. Ini momen bagi mereka untuk mendapatkan kemenangan, Mbak. Jadi itu yang feeling saya akan membuat pertandingan berjalan menarik dan saya harapkan kondusif saja ini. Ya kalau di atas lapangan ada emosian itu wajar ya, karena ini tensi pasti tinggi kan. Ini pertandingan yang penting bagi kedua tim, tapi di tribun itu harus kondusif, harus tertib. Dari awal pertandingan dimulai sampai selesai, sampai pada pulang lah. Ya, kita perlu hal itu ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang aneh nanti. Jangan ada drama-drama yang nanti kita lihat bahwa ternyata pertandingan tidak bisa dimainkan secara normal. Ya kan kita nggak mau hal-hal seperti itu. Dan ya sejauh ini kita tahu Jakmania bisa menjagalah ketertiban di tribun. Itu yang kita harapkan juga terjadi di pertandingan sore hari nanti. Dan kita tahu pertandingan ini memang nanti yang bisa dinonton adalah hanya dari supporter Persija. Jadi saya harapkan supporter dari Persib jangan ada yang juga datang ke stadion ya, ikuti aturan tersebut biar pertandingan bisa berjalan secara baik. Dan ya tentu sekarang yang teman-teman penasaran prediksinya seperti apa dari Bung Binder. Saya yakin para pemain dari kedua tim akan bermain menyerang untuk bisa meraih kemenangan. Dan kalau feeling saya untuk persentase kali ini adalah 50-50. Kalau pertemuan pertama kan saya mengunggulkan Persib ya, langsung ya, 55%, 45%. Tapi sore hari ini 50-50 dan feeling saya, ini entah mengapa nih ya, dari semalam nih, feeling saya nih, tim yang mencetak gol lebih dulu langsung bermain bertahan dan kemungkinan akan meraih kemenangan. Kalau menurut hemat saya, key player dari Persija untuk pertandingan nanti sore itu adalah Alano. Jika Alano bisa jalan, maka kemungkinan Persija akan bisa mencetak gol. Dan dari Persib Bandung, kalau menurut saya, key playernya itu adalah Federico Barba. Ini tergantung nih, Barba kuat gak nih di belakang nih. Karena serangan dari Persija pasti bertubi-tubi, apalagi dengan sekarang mereka harus bermain di venue netral, tentu mereka ingin meraih kemenangan. Dan membuktikan bahwa sebetulnya bermain dimanapun ya bagi mereka gak ada masalah. Sama juga sebetulnya bagi Persib kan, Persib main dimanapun gak ada masalah, tapi Persib banyak kehilangan poin di partai W mereka. Jadi yang paling penting, jangan ada pemain dari kedua tim itu yang melakukan kesalahan. Satu kesalahan saja, itu bisa berakibat fatal dan juga bisa membuat timnya mengalami kekalahan. Seperti juga di pertemuan pertama kan, ketika Tubaro kesalahan itu, clearance, maka Beckham Putra bisa mencetak gol. Dan feeling saya kemungkinan pertandingan nanti sore akan dibanjiri oleh banyak gol. Mungkin jika ada tim yang menang, feeling saya akan ada tim yang menang. Ini feeling ya, feeling. Kayaknya gak akan draw. Jadi jika ada tim yang menang, mungkin menang dengan skor 2-1 atau 3-2. Ya kita tunggu saja teman-teman pertandingan sore nanti. Dan teman-teman prediksinya seperti apa? Silahkan memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.